Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 18 ayat 12 sampai 14. Amsal 18 ayat 12 sampai 14. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu masalah manusia adalah kita suka sekali untuk memperbaiki sesuatu. Ketika kita melihat masalah, kita ingin segera mencari cara untuk menyelesaikannya agar kita bisa melanjutkan. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang merasakan sebelum menjadi orang yang memperbaiki. Tuhan ingin kita merasakan penderitaan seseorang sebelum mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang memberi jawab dengan sebelum mendengar, itu adalah kebodohan dan aib baginya. Amsal 18 ayat 13. Kita mungkin baru saja memulai percakapan sebelum berpikir. Saya tahu cara memperbaikinya. Tetapi itu bukanlah sikap penuh kasih. Orang tidak peduli apa yang kita ketahui sampai mereka tahu bahwa kita peduli. Mereka ingin merasa didengar, mereka ingin merasa dicintai, mereka ingin merasa dipahami. Ada penyembuhan dalam berbagai, dan kita bisa berbagi, itu dapat memulihkan. Pendengaran kita adalah alat penyembuhan yang dapat digunakan Tuhan jika kita belajar mendengarkan tanpa mencoba untuk menggurui atau memperbaiki apapun. Di dalam Yohanes 11, ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa temannya Lazarus sakit, dia menunda dan membutuhkan waktu 3 hari untuk menempuh perjalanan yang seharusnya kurang dari sehari. Pada saat Yesus tiba, Lazarus telah meninggal. Saudara-saudaranya berduka cita dan mengatakan kepada Yesus bahwa jika ia datang lebih cepat, Lazarus tidak akan mati. Penundaan Yesus mungkin tampak tidak berperasaan, tetapi Tuhan memiliki rencana. Tuhan ingin dan Tuhan tidak ingin menyembuhkan Lazarus. Ini yang menjadi pertanyaan mereka, saudara-saudara. Tetapi mari kita lihat, Tuhan ingin membangkitkan Lazarus dari kematian untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan sudah mengetahui solusinya bahkan sebelum Lazarus mati dan sakit. Yesus melihat perempuan itu menangis dan ia melihat orang-orang di sekitarnya juga menangis. Hatinya tersentuh dan ia sangat terharu. Di manakah kamu menguburkan dia? Tanyanya kepada mereka. Marilah Tuhan, jawab mereka. Yesus menangis. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Tuhan Yesus bukan tidak acuh terhadap penderitaan. Ketika dia melihat semua orang di sekitarnya berduka, Tuhan pun ikut merasakannya. Tuhan ikut merasakannya. Tuhan Yesus mengetahui solusinya, tetapi itu tidak menghalanginya untuk ikut merasakan duka cita mereka. Tuhan ikut merasakan perasaan mereka dan bukan hanya solusinya. Kita mungkin mengetahui solusi untuk masalah seseorang, tetapi kita perlu menahan diri. Jika kita ingin menjadi pendengar yang baik, kita harus mendengarkan perasaan mereka dan ikut merasakan penderitaan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang siap mendengarkan orang lain dan tidak mencoba untuk menggurui, tapi belajar untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.